Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai problem student in class. Untuk problem yang pertama yaitu student aggression in classroom atau siswa bersikap agresi dalam kelas. Pengertian agresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis kepada pihak lain. Agresi merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain ataupun benda. Kemudian, menurut Sarwono 2009, agresi merupakan tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang atau institusi terhadap orang atau institusi yang sejatinya disengaja. Kemudian, menurut Berkowitz, agresi sendiri selalu mengacu pada beberapa jenis perilaku, baik secara fisik maupun simbolis yang dilakukan dengan tujuan menyakiti. Kemudian yang terakhir, menurut Baron dan Richard, mendefinisikan agresi sebagai suatu perilaku yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis kepada pihak lain. Agresi juga merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain ataupun benda yang di sekitarnya. Kemudian, terdapat aspek-aspek perilaku agresi. Menurut Bess and Ferry, terdapat 4 aspek perilaku agresi yang didasari 3 dimensi dasar, yaitu motorik, afektif, dan kognitif. 4 aspek tersebut ialah, yang pertama, ada physical aggression, yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik, seperti memukul, menendang, mencubit, dan lain-lain. Dan yang kedua, verbal aggression, yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal. Yang ketiga, ada anger, merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Beberapa contohnya yaitu perasaan marah, kesal, sebal, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah irritability, yaitu mengenai temperamental atau kecenderungan untuk cepat marah dan kesulitan mengendalikan marah. Yang terakhir atau yang keempat, hostility, yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Atau bisa juga suatu bentuk agresi yang tergolong covert atau tidak terlihat, mewakili komponen kognitif yang terdiri dari kebencian seperti cemburu, iri terhadap orang lain, dan kecurigaan seperti adanya ketidakpercayaan serta kekhawatiran kepada orang lain. Dan menurut Sadly, aspek-aspek perilaku agresif ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan diri, yaitu individu mempertahankan dirinya dengan cara menunjukkan permusuhan, pemberontakan, dan pengerusakan. Yang kedua, perlawanan disiplin, yaitu individu melakukan hal-hal yang menyenangkan tetapi melanggar aturan. Berarti senang dalam melanggar aturan. Yang ketiga, egosentris, yaitu individu mengutamakan kepentingan pribadi seperti yang ditunjukkan dengan kekuasaan dan kepemilikan atau egois. Yang keempat, superioritas, yaitu individu merasa lebih baik daripada yang lainnya sehingga individu tidak mau diremehkan, dianggap rendah oleh orang, dan merasa dirinya selalu benar sehingga akan melakukan apa saja walaupun dengan menyerang atau menyakiti orang lain. Yang kelima, prasangka, yaitu memandang orang lain dengan tidak rasional atau bisa disebut suuzon. Yang keenam, otoriter, yaitu seseorang yang cenderung kaku dalam memegang keyakinan, cenderung memegang nilai-nilai konvensional, tidak bisa toleran terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sendiri ataupun orang lain dan selalu curiga. Namun, dari aspek-aspek perilaku agresi yang telah dipaparkan tadi, peneliti lebih mengacu kepada aspek menurut Bess dan Perry. Hal ini dikarenakan definisi di setiap ciri-cirinya lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami dan lebih jelas untuk dijabarkan atau diamati dalam mengungkapkan adanya indikator perilaku agresi pada remaja dibandingkan dengan teori Sadly. Baik, saya di lapangan Stuti. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku agresi. Nah, menurut Berkowitz tahun 2003, terdapat 9 faktor penyebab atau stimulus munculnya perilaku agresi. Yang pertama itu ada frustasi. Frustasi bisa mempengaruhi kemungkinan untuk melakukan serangan terbuka.
mereka bisa menjadi agresi meskipun hanya menemui rintangan yang sifatnya legal atau tidak sengaja, atau bahkan hal sepele. Nah, dorongan agresi ini mungkin tidak selalu tampak pada mata, akan tetapi bisa juga rintangan yang tidak bertentangan dengan kaidah sosial. Nah, yang kedua, ada perasaan negatif. Perasaan negatif merupakan akar dari agresi emosional. Salah satu bentuk dari perasaan negatif adalah inferiority feeling. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada pikiran dan kognitif. Sebuah penilaian mungkin tidak begitu penting, tetapi jelas bisa mempunyai pengaruh besar. Interpretasi untuk bisa menentukan apakah kejadian emosional menyenangkan atau tidak menyenangkan, seberapa kuat perasaan yang ditimbulkan, dan apakah faktor penahan memainkan peranan. Nah, dengan demikian, pikiran dapat mempengaruhi agresi seseorang dengan menentukan kejadian emosionalnya terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat adalah pengaruh pengalaman masa kecil. Pada pengalaman masa kecil memiliki kemungkinan untuk menjadikan anak bertindak agresi emosionalnya, sehingga waktu dewasa menjadi lebih agresif dan antisosial atau bisa dibilang sekarang sih apatis. Nah, selanjutnya ada pengaruh teman. Nah, teman merupakan salah satu agen sosialisasi yang dijumpai anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, baik dari masa kecil atau hingga ia dewasa. Nah, teman ini mengajari cara bertindak dalam situasi tertentu, dengan berperan sebagai model dan dengan memberi suatu penerimaan atau dukungan apabila mereka bertindak dengan cara yang dianggap pas. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh kelompok atau geng ya. Dalam kelompok atau geng, anak-anak ini merasa dapat penerimaan dan status. Nah, mereka merasa penting dalam geng, sementara di tempat lain tidak berharga atau tidak dipandang dan cenderung tidak dianggap. Mereka juga mendapatkan dukungan bahwa pandangan dan sikap mereka bersama itu benar. Bahkan bahaya yang mereka takuti itu dapat diatasi dengan cara bersama. Nah, dukungan ini memainkan peran penting pada perilaku agresi seseorang anak. Nah, contohnya, seorang anak yang mengalami penyampingan sosial mungkin tidak berani melanggar peraturan atau hukum-hukum yang ada. Nah, tetapi jika ia bersama teman-temannya atau anggota gengnya, ia merasa lebih berani dan dia merasa lebih aman untuk melakukan atau melanggar hukum yang ada. Nah, selanjutnya ada kondisi tidak menyenangkan yang diciptakan oleh orang tua atau lingkungan sekolah. Kondisi tidak menyenangkan ini dapat berupa memberikan sikap dingin, acuh tak acuh, tidak konsisten terhadap apa yang diinginkan dari si anak, serta memberikan hukuman yang kejam atau berlebihan jika anak ini tidak memenuhi perintah atau peraturan. Nah, dari kondisi ini dapat dipastikan bahwa anak akan menjadi relatif agresif apabila berada di luar lingkungan tersebut. Selanjutnya ada konflik keluarga. Banyak yang beranggapan bahwa anak nakal merupakan korban penyimpangan sosial dari kondisi keluarga abnormal. Nah, hal tersebut ini dikarenakan mereka tidak hanya tumbuh dalam kemiskinan, tetapi juga ada yang hanya mempunyai satu orang tua dan bukan dua, sehingga mereka ini belajar untuk tidak menerima norma dan nilai-nilai tradisional masyarakat lainnya. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh model. Pengaruh model terhadap anak juga bisa mempengaruhi kecenderungan agresi anak. Nah, tidak peduli apakah orang lain itu ingin ditiru atau tidak. Dalam hal psikologi, fenomena ini disebut dengan modeling dan mendefinisikannya sebagai pengaruh yang timbul ketika orang lain melihat orang lain atau si model ini bertindak dengan cara tertentu dan kemudian menirukan perilaku model tersebut. Nah, materi berikutnya itu ada dampak perilaku agresif. Nah, anak yang cenderung memiliki perilaku agresif akan kurang mampu dalam mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk-bentuk yang dapat diterima oleh lingkungan dan memiliki dampak negatif seperti yang dikemukakan oleh Hawadi pada tahun 2012. Nah, dampaknya berpengaruh terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang pertama itu dampak bagi diri sendiri ya, yaitu dia akan dijauhi oleh teman-temannya dan memiliki konsep diri yang buruk. Jadi dia akan dicap sebagai anak yang nakal, sehingga dia tuh merasa kurang aman dan kurang bahagia. Biasanya dia lebih suka menyendiri gitu kalau di kelas. Nah, berikutnya ada dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungannya ini dapat menimbulkan ketakutan bagi anak-anak lain dan akan menciptakan hubungan sosial yang kurang sehat dengan teman sebayanya. Selain itu, dapat mengganggu ketenangan lingkungan karena biasanya anak yang berperilaku agresif memiliki kecenderungan untuk merusak sesuatu di sekitarnya. Nah, agresif merupakan perilaku yang dimiliki oleh siapa saja. Sedangkan kemampuan mengontrol perilaku yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya pada kaum remaja yang notabene berada pada masa transisi dan rata-rata mereka belum memiliki kemampuan mengatur perilaku secara stabil. Seringkali terjebak pada masalah agresif. Nah, munculnya perilaku agresif pada kalangan remaja dapat terjadi di berbagai tempat,
Contohnya di lingkungan sekolah, kelas, yang biasanya mereka mendapatkan tekanan dari temannya gitu. Jadi sehingga dia bersifat agresif dan lebih sensitif dan kecenderungan akan melakukan sesuatu hal-hal yang dapat merusak atau menyakiti orang lain. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Nah, bahkan dalam lingkungan keluarga pun bisa terjadi. Perilaku agresi yang dimunculkan oleh anak di sekolah atau kelas dapat dibagi menjadi beberapa macam. Contohnya itu physical aggression, verbal aggression, anger, dan hostility. Studi kasus sesuai dengan pendapat Nana Sujan dan Ibrahim pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami kasus tertentu terhadap kasus tersebut, mempelajari secara mendalam artinya mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan kasus tersebut. Hasil penelitian yang akan dipaparkan berikut ini diangkat dari penemuan jurnal berdasarkan jenis data yang dikumpulkan meliputi karakteristik belajar siswa terisolir, kemungkinan bantu layanan BK yang dapat memberikan siswa yang terisolir dalam belajar. Secara rinci, kasus siswa terisolir dapat disimpulkan menjadi beberapa, yaitu penampilan dan perbuatan, kemampuan berpikir, sikap, sifat, perasaan, pribadi, dan aspek lainnya. Penampilan dan perbuatan. Sesuai dengan pendapat Andi Mapir bahwa siswa terisolasi adalah siswa yang jarang dipilih atau seringkali mendapat penolakan dari lingkungannya atau kelompok. Salah satunya adalah kemampuan daya pikirnya rendah atau bodoh. Kemampuan berpikir. Gunarsa dan Yulia Singgis menyatakan bahwa siswa terisolasi adalah siswa yang tidak mempunyai teman dalam pergaulannya karena ia tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok sebagai proses bersosial. Siswa seperti ini lebih tertarik untuk melakukan kegiatan seorang diri dan tidak pandai dalam segi pergaulan antara sesama teman. Hal ini membuat mereka tidak mengemukakan buah pikiran dalam belajar. Sikap, sifat, dan perasaan. Contohnya seperti siswa tidak memiliki sikap sopan, dibuktikan berbicara sembarang, keluar masuk kelas sementara guru ada di dalam kelas, berbicara dengan perkataan kotor yang menyakiti hati guru, kasar dalam sikap dan tindakan, menjawab perkataan guru, membangkang. Apabila ditegur guru, sikap subjek diam kemudian keluar dengan perasaan dongkol bahkan membanting pintu. Pribadi, sesuai dengan pendapat Elizabeth Hurlock menyatakan bahwa pengaruh dari luar dalam pembentukan sosial siswa juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Aspek lainnya, sarana dan prasarana yang tidak memadai, buku pelajaran tidak ada, disebabkan status ekonomi yang kurang mencukupi. Hal ini sesuai dengan pendapat Elizabeth Hurlock, salah satu ciri-ciri siswa terisolir yaitu status sosioekonomis berada di bawah sosioekonomis kelompok. Karakteristik belajar siswa terisolir diantaranya adalah penampilan dan perbuatan, kemampuan berpikir, sikap, sifat, dan perasaan pribadi, dan aspek lainnya. Sebagaimana yang tergambar dalam hasil jurnal tentang karakteristik belajar terisolir yang lebih khususnya membahas tentang penampilan, perbuatan, kemampuan berpikir, sikap, sifat, perasaan, pribadi, dan aspek lainnya. Disarankan kepada siswa terisolir hendaknya tidak berputus asa, bersosialisasi, memperbaiki diri, dapat menerima dirinya secara positif dan dinamis, dapat mengenal diri dan lingkungan dalam menjalani tugas sebagai siswa. Untuk guru mata pelajaran agar lebih meningkatkan perhatian kepada masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu tentang Isolated Student atau siswa yang terisolir. Sekolah seharusnya tidak hanya mendidik siswa dalam aspek kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, termasuk aspek sosial. Tetapi, kenyataannya, yang ditemui di sekolah-sekolah banyak siswa yang terisolir dari teman dalam belajar. Mereka menjauhkan diri dan sulit bergaul dengan yang lain. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah belajar siswa yang terisolir antara lain, hubungan sosial yang kurang harmonis, kehadiran dalam belajar tidak cukup, sikap dan kebiasaan belajar tidak baik, latar belakang keluarga yang kurang mendukung, konsep diri yang salah sehingga menyebabkan rasa percaya diri kurang, menganggap diri bodoh, sarana dan prasarana belajar yang dimiliki minim, tidak memiliki minat belajar, dan belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari guru bimbingan dan konseling. Hakikatnya, siswa terisolir adalah siswa yang tidak mempunyai sahabat, jarang dipilih, selalu ditolak di antara teman sebayanya, tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok, tidak dapat menyerap dan menerima norma-norma ke dalam kepribadiannya, tidak mampu untuk berperilaku yang pantas atau menyesuaikan diri menurut tuntutan lingkungan yang ada. Siswa yang jarang dipilih atau seringkali mendapat penolakan dari lingkungannya. Ciri-ciri anak terisolasi dari lingkungannya yaitu mempunyai minat yang rendah untuk bersosial, kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, melakukan kegiatan sendirian, tidak dapat menyerap norma-norma dari lingkungannya, kemampuan daya pikirnya lemah atau rendah, tidak rapi, tidak aktif dalam urusan kelompok, tidak berinisiatif, tidak memikirkan kepentingan kelompok, tidak sabar, tidak jujur, tidak suka menolong, tidak suka bekerja sama dan membantu kelompok,
tidak bertanggung jawab, tidak pemurah, dan tidak kasih sayang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterisoliran siswa. 1. Penampilan dan perbuatan yang meliputi tampang baik, paling rapi serta aktif dalam urusan kelompok belajar. 2. Kemampuan pikir, antara lain mempunyai inisiatif dalam belajar, banyak memikirkan kepentingan kelompok belajar dan mengemukakan buah pikiran dalam belajar. 3. Sikap, sifat, perasaan, antara lain bersikap sopan dalam belajar, memperhatikan orang lain dalam belajar, penyabar, dan dapat menahan amarah dalam belajar. 4. Pribadi, meliputi jujur pada saat belajar, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan suka menjalankan pekerjaannya, menanti aturan kelompok belajar. Kelima, aspek lainnya meliputi pemurah dan tidak pelit, suka bekerja sama dan membantu anggota kelompok belajarnya. Dalam mengatasi siswa terisolir dalam belajar, dapat diatasi dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada, dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan yaitu 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan penguasaan konten, 5. Layanan konseling individual, 6. Layanan bimbingan kelompok, 7. Layanan konseling kelompok, 8. Layanan konsultasi. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling ini, idealnya didukung oleh 5 kegiatan pendukung yang terdiri dari 1. Aplikasi instrumentasi, 2. Himpunan data, 3. Konferensi kasus, 4. Kunjungan rumah, dan 5. Alih tangan kasus. Selanjutnya kita bahas tentang bullying. Bullying menurut KBBI adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying menurut Ria Uskina, Juwita, dan Suestio adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Definisi bullying menurut Owels yang mendefinisikan bullying sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Nah, selanjutnya bullying ini dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah kontak fisik langsung. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk pemerasan dan merusak barang yang dia miliki. Yang kedua adalah kontak verbal langsung. Contohnya adalah tindak mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan atau name calling, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Contohnya adalah tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Contohnya adalah tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirim surat kaleng. Yang kelima ada cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Contohnya adalah rekaman video intimidasi dan pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam adalah pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, dari bullying ini pasti menimbulkan dampak. Dampaknya itu ternyata tidak hanya pada korban, tapi terhadap pelaku juga siswa yang melihat kejadian bullying tersebut. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada dampak bagi korban. Nah, dampak dari korban ini tentunya pasti akan menimbulkan rasa depresi dan marah. Ketika korban depresi dan marah, tingkat minatnya untuk hadir ke sekolah itu menurun, sehingga prestasi akademiknya pun ikut menurun. Ketika minat dan akademik siswa turun, IQ-nya pun secara tidak langsung akan menurun, kemampuan analisis siswa pun akan menurun. Nah, ada lagi dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying,
pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Setelah kita tahu dampak bullying terhadap pelaku dan korban, ternyata bullying ini kan juga berdampak kepada siswa lain yang menyaksikannya. Nah, bullying ini jika dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain akan menjadi penonton. Yang menjadi penonton akan berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Solusi mengatasi permasalahan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Yang pertama yaitu pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, anak mampu melawan ketika terjadinya bullying pada dirinya, dan anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Yang kedua yaitu pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih sayang antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama, mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Pencegahan melalui sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Yang terakhir, yaitu pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, dimulai dari tingkat desa, kampung, atau perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau yang disingkat sebagai PATBM. Yang terakhir yaitu mengenai penanganan menggunakan intervensi pemulihan atau rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan pembulian ini dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau bully bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang dilakukan adalah mengharapkan yang terbaik dari orang lain, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dan yang terakhir, peduli kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.